Begini Ustaz, dari kantor itu ada fasilitas asuransi. Ya. Nah, selama ini kami menggunakan untuk beberapa rumah sakit yang ditentukan dengan plafon tertentu, kita menggunakan manfaat itu. Nah, hukumnya seperti apa Ustaz? Asuransinya BPJS atau Asuransinya konvensional, Sinarmas. Sinarmas. Tapi dipotong dari gaji atau tidak? Enggak, itu fasilitas yang diberikan. Cuma ada plafon Ustaz. Ada Boleh. plafon. Kalau Anda yang bukan Anda yang bikin akad, tapi perusahaan dan pun bukan dipotong dari gaji Anda, berarti Anda tidak terlibat apapun dalam akad riba tadi. Ya, ini semata-mata adalah hibah dari perusahaan Anda. Yang buat riba dia, ya, yang membuat akadnya dia, Anda hanya menikmati dengan gratis boleh. Terima kasih Ustaz. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Rudi Ustaz. Rudi, Iya, usaha showroom mobil bekas. showroom mobil bekas. Masya Allah. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya ketika ada calon customer yang mau membeli unit saya melalui leasing atau bank dengan mengurus sendiri leasingnya kemudian membayar cash ke saya, dan bolehkah saya menjualnya sedang saya tahu sumber dananya berasal dari leasing atau bank tersebut? Baik. Barakallah. Allah barik fik. Tidak ada rekomendasi dari Anda kan ya, Pak Rudi? Rekomendasi dari Anda ke leasing nggak ada kan ya? Nggak ada kerjasama antara dengan leasing. Ya. Dia cari sendiri. Cari sendiri. Dia Muslim atau bukan? Kebanyakan Muslim. Kalau Muslim ingatin riba. Biasa kita dakwahi juga, tapi biasa customer maksa nyari-nyari sendiri. Kamu Muslim macam apa kata dia ya? Saya juga Muslim, biasa aja ke leasing nggak ada masalah kata dia, kan paling begitu. Kalau dia Muslim, mungkin bisa Anda hubungi pemilik unit mobil. Unit itu sudah Anda beli putus dengan pemilik sebelumnya atau dia bagi hasil dengan Anda atau nyewa tempat atau bagaimana? Unit saya, Tat. Sudah milik Anda sendiri? Ya. Kenapa bukan Anda yang jual kepada dia dengan tidak tunai? Lebih besar untungnya Anda. Kalau saja leasing mau dapat untung besar dan dapat riba juga dia, lebih baik Anda dapat untung dan halal. Tanyakan kepada dia, kamu kemampuan kamu sebulan berapa? Sekian katanya cicilan. Ya, kalau sekian bulan pelunasannya, ini kalau cash harganya umpamanya 200 juta. Sekian bulan saya harus menjual kepada Anda dengan harga 250 juta. Untung 50 juta, mau apa tidak Anda? Tapi modal saya terbatas, Tat, dikit. Gak bisa. Kalau saja tukang riba mau dia 50 juta, Anda halal tidak mau. Ada yang non muslim mau. Sering contoh ini saya sampaikan. Saya ditelepon dari salah seorang jamaah di kota Bogor. Dia telepon, Ustadz kata dia, saya ingin beli ruko seharga 2 miliar dari non muslim di kota Bogor ini. Ya, saya ngajukan pembiayaan ke bank syariah, salah satu bank syariah di Bogor. Tapi terlalu lama, Ustaz, udah lama khawatir nanti rukonya diambil orang. Hah? Bisa nggak Ustaz ngasih rekomendasi bagaimana gitu agar cepat pembayarannya turun? Saya bilang ada yang cepat, tapi bukan pakai bank. Gimana Ustaz? Anda datangi tukang yang punya, pemilik ruko tadi. Anda sudah dapat angka nggak dari bank syariah tadi? Berapa nanti yang harus Anda bayar ke dia dari 2 miliar tadi? Udah Ustaz, sekitar pertambahan 700 juta, berarti menjadi 2,7 miliar. Tawarkan kepada si non-muslim pemilik ruko tadi. Saya beli kepada kamu, nyicil selama 3 tahun, DP sekian, dengan harga 2,7 bukan 2 miliar. Tapi terlambat tidak ada denda. Baik nama nanti kita taruh di notaris, baik namanya nanti. Yang non-muslim mau ya akhi. Wallah, demi Allah mau. Dan bahkan nego sampai yang non-muslim tadi memberikan diskon harga lagi 150 dari 2,7 berarti menjadi 2,55. Diskon 150 juta. Kata dia,
Alhamdulillah Ustaz, mau dia dan saya senang Ustaz, caranya halal, nggak perlu pakai bank. Ini diskon 150, yang 75-nya mau saya kirim ke rekening antum Ustaz. Saya jawab kepada dia, insya Allah saya kirimkan rekening saya kepada antum, SMS-kan, tapi setelah utang Anda lunas semuanya. Sampai sekarang nggak ada lagi dia nanya. Berarti utangnya belum lunas mungkin. Walhasil yang saya maksudkan, kalau saya non muslim mau pertambahan dari 2 miliar menjadi 2,55 dengan cara angsuran sama dengan bank syariah tadi. Masa Anda nggak mau? Tapi terserah Anda. Ini sekedar penawaran investasi dunia akhirat. Pembeli selamat dari neraka dan dapat unit mobil. Anda dapat membantu orang memenuhi kebutuhan unit mobilnya, dan Anda mendapatkan keuntungan di dunia pertambahan tadi. Berpikir panjanglah kembali. Allah barik fiik. Ya, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari akhwat. Kami persilahkan apabila dari jamaah akhwat ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan di tempat yang sudah kita tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Jumiati, saya mantan pekerja asuransi syariah. Yang saya tanyakan adalah saat saya bekerja dulu kan saya belum tahu hukum tentang riba dan sebagainya. Kemudian di saat sekarang saya sudah bertobat, apakah status hukum untuk harta yang saya pergunakan di saat masih bekerja, baik untuk keperluan pribadi atau untuk perbuatan baik kepada orang lain, status hartanya Ustadz? Demikian, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Ibu dari Sen, Sudah Ustadz, masih ada uangnya masih ada. yang telah berlalu, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Yang waktu itu ibu belum tahu karena ada syubhat, karena ini ada dewan syariah dan segala macamnya, ya, yang telah berlalu semoga diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang sisa uangnya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali melakukannya dan masih ada sisa uangnya, berarti dengan resign berhenti alhamdulillah. Tetapi sisa uangnya ini bagaimana? Sisa uang yang dari gaji atau uang pesangon dan lain-lainnya ambil untuk, ibu masih punya suami? Masih Ustadz. Dia bisa membiayai kehidupan keluarga sendirian? Iya Ustadz. Alhamdulillah, kalau gitu berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Pesangonnya dan lain-lainnya tadi dan sisa gajinya tadi, Insya Allah Ustadz. berikan kepada fakir miskin. Bila ada kerabat atau adik atau tetangga yang fakir miskin, berikan kepada dia. Berapa yang akan ibu berikan? Anggap umpamanya uang ibu 300 juta. Berapa untuk dia? Untuk dia adalah menutupi status kemiskinannya. Umpamanya ada tetangga 1 orang, ya, pendapatannya sekitar 2 juta gaji per bulan suaminya. Anak-anaknya ada 5, kemudian kebutuhan per bulannya 5 juta. Kekurangannya berapa? 3 juta. Selama ini entah bagaimana, yang jelas dia sampai sekarang masih hidup. Bagaimana cara untuknya wallahu a'lam, jelas masih hidup. Bila ada hutang, dia katakan ada hutang, maka bayarkan hutangnya dari uang 300 juta Anda tadi. Ada hutang umpamanya 10 juta, kasih 10 juta dahulu. Kemudian setelah itu dia akan setahun ke depan kebutuhannya kekurangannya berapa tadi? 3 juta kan ya? 3 juta. 3 juta sebulan. 3 dikali setahun 12. Keluar angka 36 juta. Berikan 36 juta lagi ke dia, katakan ini hak Anda. Jelas Ibu? Jelas Ustadz. Lebih dari 36 juta dia tidak boleh diterima karena sekarang status kemiskinannya sudah terangkat. Kebutuhannya setahun sudah tertutupi, dia nggak fakir miskin lagi. Paham? Paham Ustadz. Ya. Cari, masih ada sisanya kan uang 46, uang pun 300 tadi kan ya? Iya. Masih ada sisanya berapa? 254. Cari lagi tetangga atau kerabat yang lain. Kalau belum ada, tunggu proposal, majukan proposalnya. Ya. Tunggu proposal, mungkin ada tetangga, ada ikhwat atau segala macam, ada akhwat atau siapa yang kenal, ya. Lihat, cek kebutuhan dia tadi. Karena kalau enggak proposalnya minta 500 juta, ngajunya 300 juta, 350. Tapi cek oleh Anda.
Jelas? Seperti itu mengecek, menyalurkan untuk fakir miskin. Sampai pun zakat juga menyalurkannya seperti itu. Bukan zakat itu suruh ngantri 500 fakir miskin, masing-masing terima 100 ribu, bukan seperti itu ya akhi. Kebutuhannya setahun berapa? Umar mengatakan, فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوهُمْ. Bila kalian memberikan kepada fakir miskin, cukupkan, penuhi. Apa arti penuhi tadi? Artinya selama setahun ke depan dia nggak pusing lagi mikirin kekurangan defisit anggarannya tadi. Nah, silahkan dari Ikhwan untuk melanjutkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya staf pengajar PNS, tadi sudah absen, sudah ngajar. Masya. Habis zuhur nanti ngajar lagi. Masya Dalam Allah. ketentuan perguruan tinggi, kita boleh melakukan pendidikan, artinya setelah ngajar bisa menimba ilmu lagi di luar gitu. Artinya dibenarkan aja, nanti sore baru absen lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaannya di mana Pak? Di Universitas Lembu Mangkurat? Perguruan tinggi, ya, di UIN. Tapi mengajar Di Pak Umum. UIN. Ya, Masya Allah. mengajar Pak Umum kewirausahaan Pak Umum, Masya dan juga evaluasi pendidikan. Masya Allah. Pertanyaannya begini, PNS ini terikat Pak dengan bank konvensional. Apa Jadi yang terikat? saluran gajinya, upahnya, gajinya, jasanya. Bank konvensional masuknya. Terikat pelan-pelan. Awalnya apa? Gaji kami masuk Gaji karyawan. bank konvensional. Gaji- Boleh disebut nama banknya? Boleh ya? Nah, ya. Di poin 6 itu kan ada bunga. Karena kita sadar bunga ini ada dua pemikiran. Yang pertama, kita keluarkan sejumlah tulisan nomor 6 bunga itu tadi untuk jalan, untuk toilet atau MCK. Ada juga pemikiran kepada lingkungan kita, apakah di Sungai Jingah atau di lain itu, yang miskin struktural, tidak ada kerjaan kecuali hanya pemberian-pemberian. Dia buta, dia tidak bisa lumpuh gitu sebagainya. Apakah boleh itu? Itu pertanyaan pertama. Tadi ada, boleh pertanyaan lebih tadi panitia? Satu aja Pak, pilih yang paling penting. Atau tambahkan kata koma. Atau saya samakan aja. Nah, saya samakan ya. Begitu ada dua bank syariah satunya. Jadi bunga setiap dapat income itu saya pindahkan ke bank syariah. Oh, syariah. Tapi ada lagi kalimat di situ bukan bunga, tapi bagi hasil. Bagi hasil. Pikiran saya ini berarti uang tambahan ini lebihan. Bingung lagi saya. Bingung lagi. Apakah seperti itu tadi? Koma lagi kalau bingung. Iya gitu. Terus? Terima kasih. Udah, sekarang udah nggak ada titik udah. Baik, Allah barik fiik, Pak. Pertama, bila dalam pemberian gaji Anda tadi, Anda memberikan kepada dia jasa yang halal. Lalu ketika dia membayar upah Anda, dia wajibkan Anda untuk membuka rekening di bank riba. Ya, hak Anda sebagai manusia, seperti Anda berikan yang halal untuk mendapatkan hak Anda dengan cara yang halal. Apa kewajiban dia dan apa haknya dia memaksa Anda untuk harus buka rekening di bank riba? Setahu saya bisa, tapi nggak tahu. Nggak bisa? Kalau tidak bisa berarti ini terpaksa. Akan hilang gaji Anda, akan tidak terima gaji Anda, ya kalau tidak Anda buka rekening di bank yang konvensional tadi. Maka ketika Anda buka tadi dan sudah dibuka, umpamanya minta tadi yang konvensional tadi, poin 5 tadi, tolong itu dihapus, dicoret. Mau nggak mereka? Jangan patah hati dulu tuh. Enggak mau Ustaz. Sekarang berapa bank mereka yang ingin ngajukan itu sudah ada formnya, tinggal tanda tangan, selesai urusannya. Dicoretnya. Sekarang karena mereka ngerti, banyak warga negara Indonesia yang muslim yang sadar keislamannya, mereka minta kalau tidak mereka ladeni ini, tidak mereka sediakan jasa ini, orang akan lari semuanya ke bank syariah, mereka kehilangan nasabah. Ya atau tidak? Bisa BRI? Bisa. Minta. Jelas? Ini solusinya.
Bukan tetap ada bunga, kemudian bunganya Anda salurkan. Bila masih ada bunga tetap di sini dan dapat bunga terus per bulan, berarti Anda masih ada akad ribanya. Terus terkena dosa. Tapi dosanya Anda salurkan, bertobat, dan fakir miskin. Selagi ada pernyataan perjanjian ini ditandatanganin, dosanya terus mengalir. Kecuali ini sudah dicoret. Jelas? Yang koma tadi, apa tadi yang koma? Ya, transfer ke bank syariah. Udah, kalau seperti itu Anda nggak perlu transfer ke bank syariah. Jelas? Baik. Kemudian menurut Anda bank syariah ada bagi hasilnya, menurut Bapak sama aja dengan bank riba. Betul. Karena kita katakan, kalau bagi hasil investasi tadi siap bagi keuntungan dan siap bagi kerugian. Apakah ada di dalam akad tabungan mudharabah di bank syariah bahwa nasabah sebagai investor atau rabbul mal akan dipotong uangnya bila terjadi kerugian? Ada pernyataan itu atau tidak? Bila tidak ada pernyataan ini berarti selama ini akad Anda uangnya terjamin kan ya? Rugi atau kolaps pun banknya uang Anda terjamin simpanannya. Iya atau tidak? Berarti akadnya qard. Kalau ada pertambahan walaupun nama bagi hasilnya juga intinya adalah riba. Tapi wallahu alam setahu saya sekarang ada jenis tabungan di salah satu bank syariah yang tanpa ada pertambahan. Iya. Akad wadiah, tapi tidak semua bank yang ada wadiah tanpa pertambahan. Ada beberapa bank yang minta ke dia, tanyain saja, saya mau nabung, berikan saya akad yang tanpa ada pertambahan. Masalahnya mau wadiah kata dia, mau qard kata dia, mau apapun, terserah. Yang penting tidak mau ada pertambahan. Jelas? Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepri. Saya ingin bertanya tentang pajak restoran, Ustaz. Pajak, Anda punya restoran atau tukang Ibu. pajak? Ibu, Ustaz. Ibu punya restoran. Nggih. Jadi sudah berlangsung sekitar 3-4 tahun ini warung ibu itu dipaksa untuk memungut pajak, Ustaz. Memungut pajak 10% ke Memungut pajak 10%. konsumen. Ya, ibu saya keberatan. Awalnya menyiasati kami bohong, jadi kami store per bulan 500.000 tanpa apapun, kita datang ke kantor pajak, ini bayar gitu, bayar untuk rumah makan ibu gitu. Berlangsung lama, kok pajaknya cuma sekian, harusnya Pajaknya? lebih, kok bayar pajaknya cuma 500.000, harusnya lebih kayak gitu. Kata siapa? Kata Kata tukang orang pajaknya. pajak, ya sudah ibu naikkan lagi jadi 1.500.000. Dibayarkan lagi ke pajak, jadi dapat slip, kita tidak pernah mengisi apapun, jadi kita cuma store gitu, dan itu dapat slip bukti kita bayar pajak. Nah sekarang ini sampai pernah digeruduk Satpol PP, Ustadz, dia pengennya kita benar-benar bayar 10% gitu, jadi misalnya sehari kita jualan dapat 7 juta, 5 juta ya, potong 10% itu per bulan diakumulasikan, disetorkan ke sana gitu. Jadi kalau ini di Palangkaraya, Ustadz, per hari. semisal per bulan. gitu, per hari. 10% dari per hari Iya, kan dari omset. bukan laba bersih, Ustaz. Jadi omsetnya misalnya seharian kita jualan itu dapat 7 juta ya 10% kita simpan, nanti per bulan kita bayar. Terus? Ini warungnya di Palangkaraya, kebetulan di Palangkaraya itu termasuk penarik pajaknya ketat, Ustaz. Jadi rajin sekali. Dia pengen buru-buru ke neraka dia. Nah sekarang ibu termasuk kebingungan, kemarin sempat narikin pajak tapi ke orang-orang yang pakai seragam PNS. Jadi kalau ada seragam PNS makan, oh tarik nih pajaknya gitu. Terus kalau yang bukan ya sudah. Tapi kan gimana tarikin pajaknya? Ditulis di situ. Ini di notanya Di slip ada jadi, pajak 10%. Iya. Ini sebenarnya rumah makannya masih dikelola sangat konvensional, Ustadz. Jadi memang awalnya cuma warung pinggir jalan gitu, tapi
jadi rumah makan ya sekarang disuruh bayar pajak kayak gitu. Jadi semuanya serba nggak pakai struk, tulis tangan aja di kertas biasa gitu kalau ada orang beli. Nah, Allah barik fik, mungkin teknisnya nanti bisa minta nomor teleponnya Pak Widi. Telepon itu berapa? Bisa nanti dibantu oleh tim ETA bagaimana buat tax planning agar bisa mengurangi kewajiban pajak tadi. Nah, yang jadi pertanyaan itu gimana Ustaz? Maksudnya apa kita tetap menarik kayak gitu atau selama ini sih akhirnya tetap bertahan dengan ya kita bohong ya gitu, bohong ke pajak gitu. Jadi cuma ya sudah dibayarkan sekian dan belum memungut, jadi memotong dari hasil pendapatan jualan gitu. Kalau Anda memungut berarti Anda bagian dari kaki tangan tukang pajak. Bagian dari kaki tangan orang yang tidak masuk surga kata Rasulullah SAW. Dan bahkan pun pajak akan melihat bila Anda memungut dari tertulis 10%, ini perlakuan dari negara dianggap tindakan pidana, bisa dipenjara. Karena mungut kemudian nggak setor ke negara, dianggap sebagai tindakan pidana, memakan uang negara. Sehingga mereka mengatakan negara dirugikan sekian. Jelas? Rasulullah SAW telah mengatakan dalam riwayat Abu Daud, la yadkhul jannata sahibu maksin. Penarik pajak tidak masuk surga. Tetapi yang wajib pajak yang ditarik dia adalah orang yang dizolimi. Jelas? Bila dia tidak setor pajak, dia tidak akan bisa berjualan dan segala macam dan bahkan bisa dihukum penjara. Maka apa boleh buat? Bayarkan pajak tapi bukan dengan cara berbohong tadi. Ada namanya tax planning, yaitu perencanaan pajak. Artinya dengan hukum, mereka kan membuat hukum undang-undang pelarikan pajak sendiri, aturannya. Itu kan aturan manusia, sangat gampang dicari celahnya. Ya, maka ada beberapa pedagang di Jakarta yang bekerja sama dengan ETA untuk mengurangi kewajiban tadi. Kalau Anda mengatakan kita harus taat kepada pemerintah, boleh taat kepada pemerintah, tapi apa hasilnya? Hasilnya Anda akan dapat laba usaha orang tua. Bekerja hanya untuk menjadi budak negara saja. Salah seorang murid saya, dia punya pabrik herbal, merek besar, miliaran, sekitar 50 miliar asetnya, herbalnya. Dia punya dua, ketika ada tax amnesty, dia ikutkan salah satu perusahaan pabriknya untuk ikut tax amnesty. Dia mengatakan, Ustaz, saya harus menaikkan harga jual kan yang ikut atau amnesty ini, harus dinaikkan 24%. Kalau saya tidak naikin, seperti harga biasa, sebelum ikut tax amnesty tadi, saya hanya akan bekerja untuk negara saja, 1 sen pun saya tidak dapat laba. Hanya untuk biaya operasional saja. Kalau saya naikin, saya akan kalah persaingan di pasar. Orang nggak ada akan beli barang saya. Bagaimana Ustaz? Apakah saya harus taat pemerintahan? Yang kedua juga saya harus amnestikan. Kalau Anda ikutkan amnesti lagi, yang satu lagi, Anda jadi apa? Bekerja punya 2 pabrik dengan harga 50 miliar, tidak dapat apapun juga. Hanya biaya operasional saja. Lihat kezaliman dari pajak. Kalau dia naikkan, akan kalah bersaing. Dan bila dia naikin, apa yang terjadi dengan mata uang? Inflasi. Sama, riba dengan pajak dosanya sama besarnya. Inflasi yang terjadi. Maka Allah Ta'ala alam, seperti yang saya katakan tadi, diskusi dengan Pak Swidi, dengan tim ETA, bagaimana cara membuat tax planningnya sehingga orang tua Anda tidak dipidanakan dan tetap masih dapat keuntungan dari jerih payah keringatnya. Perbudakan namanya kan ya. Kaya punya 50 miliar aset, ya, tetapi dia tidak dapat uang laba sedikit pun dari 50 miliar.
karena habis buat bayar pajak. Wallahu a'lam. Jelas antum? Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah barik fikum. Selanjutnya silahkan dari akhwat, dari jamaah akhwat untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik. Mau bertanya tentang pembagian warisan. Silahkan. Satu keluarga yang menikah, sang suami bawa anak dari hasil pernikahan pertama 2 Yang laki. meninggal siapa Ibu? Ya. Ada yang meninggal? Iya, sang suami meninggal baru 2 bulan. Seorang laki-laki meninggal. Iya. Terus suami Sebentar, biar saya bertanya. Karena repot kalau Ibu yang menjelaskan. Suami ini catat, antum catat deh. Suami ini ketika dia meninggal istrinya hidup. Iya, Ustaz. Istri ahli waris pertama. Bapak ibunya masih hidup ketika dia meninggal. Bapaknya masih. Ibunya Ibunya masih. tadi bapak ibu. Suami ini punya anak baik dari istri ini atau istri yang manapun juga. Bawa anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang sang istri bawa anak 3 perempuan. Yang saya tanyakan anak dari laki-laki yang meninggal ini, bukan anak si istri. Paham? Ada anak 1 laki 1 perempuan. Anak dari istri tadi tidak dapat warisan dari suami ini, dari laki-laki ini, karena Iya, bukan Ustaz. anak dia. Paham Ibu? Iya, Ustaz. Taib. Ini sudah bisa dibagi. Terus dia hasil pernikahan berdua dapat 1 anak perempuan, Ustaz, umur 4 bulan. Berarti anak suami ini perempuan 2. Iya. 1 dari istri sebelumnya, 1 lagi dari istri kedua. Iya, Ustaz. Laki-laki cuma 1. Iya, Ustaz. Ya udah. Anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Masih ingat Ustaz Melana? Masih ingat antum? Gimana pelatihan waris kita dulu, masih ingat antum Ustaz? Untuk bapak dan ibunya 1/6, 1/6. Untuk istrinya 1/8. Ya. Iya, Ustaz. 6 dengan 8 jadi 24. Ya. Kemudian 24 dibagi 6 jadi 4. Bapak ibunya dapat 4/24. Si istri dapat 3/24. Berapa sisanya Ustaz? 8 tambah 3 11 2 tinggal 13. 13 dibagikan kepada 1 anak laki, 2 anak perempuan. Laki-laki adalah 2 bagian berarti 4. Ya, 2 ditambah 2 4. 13 dibagi 4 ada pecahan. Berarti sekarang 4 dikali 24. Berapa jadinya deh? 24 96 tadi untuk ibunya 4. Berarti 4 dikali 4 16/96 untuk ibu. Berapa? 16 untuk ibu, 16/96 untuk bapaknya. Kemudian yang untuk istri tadi berapa? 3 kan ya? 3 kali 4 12. 12. Yang untuk anak laki-laki 13 kali 2 26. Anak perempuan 13/96. Pas semuanya? 16 2 kali. Pas 96, alhamdulillah. Jelas Ibu? Iya, Ustaz. Syukran wa Afwan, jazakallahu tolong khairan. Ustaz, siapa panitia tolong foto itu kasihkan. Minta ke panitia. Siapa panitianya? Siapa nama beliau? Minta ke Ustaz Wahyu apa namanya? Tasmin. Minta ke Ustaz Wahyu Tasmin nanti kopiannya. Foto Wahyu. Foto. Abu Ahmad, antum masih ingat waris? Insyaallah. Jadi kalau saya nggak ada nanti tinggal tanya ke Ustaz Abu Ahmad. Beliau lama mulazamah waris dulu dengan teman-teman.
Ya, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya silahkan dari Ihwan. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah investasi Ustadz, Ya, bolehkah ada sebidang tanah mau dijual dan itu berdekatan dengan kita. Pada kejadian sebelumnya itu sudah menyepakati harga, tetapi ternyata begitu mau dibayar ternyata orangnya malah menaikkan harga, artinya mencela-mencela orangnya gitu. Nah kemudian bolehkah kita menggunakan cara-cara tertentu, ini yang lagi kita rencanakan, misalnya begini. Orang tersebut kita ada dari beberapa orang menelponkan untuk berusaha, mohon maaf mungkin yang sudah bisa memahami, bahwa untuk menjatuhkan harga tanahnya itu, artinya dengan cara menelpon atau didatangi, disurvei, ditawar dengan harga murah, nanti berapa yang paling murah mau kita beli di situ. Bolehkah dengan cara seperti itu, Ustaz? bukankah Rasulullah mengatakan wala tanajashu wa kunu ibadallah ikhwana? Janganlah kalian berbuat munajashah. Munajashah tanajus itu adalah anak sengaja sepakat dia rekayasa murahin sehingga harga jatuh. Haram ini ya akhi. Afwan Ustaz, tapi ini kejadiannya yang pemilik tanah ini non muslim dan dia Apakah non muslim boleh dizalimi? Jangankan muslim, hewan pun tidak boleh dizalimi dalam agama Allah. Iya. Paham antum? Nggih, paham. Allah barik. Ya, jazakallahu khair. Ustaz.